Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riset Sawit bersama saya Alfia Nur Habibah dan narasumber kita yaitu Bapak Hadalis Siregar. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit yaitu stasiun penerimaan, stasiun sterilizer, dan tracer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stasiun digester and untuk nanti sebagian minyak di sana. Nah, ini kalau misalnya nanti pada saat dipres, minyak yang ada di dalam sini itu nggak bisa keluar. Karena apa? Udah sempat nempel. Izin bertanya Pak, jadi komponen-komponen di mesin digester dan pres itu ada apa aja sih Pak? Di sini saya mau nanya tentang kecepatan putarannya Pak. Itu bisa ditambah atau tidak bisa Pak? Dan juga kapan dia harus. Baik, terima kasih. Izin bertanya sebelumnya Pak. Eh, Mungkin Pak, setiap hari kan kita beroperasi ya kan Pak. Pasti ada kerusakan dan lain-lain. Nah, jadi maintenance apa Pak yang setiap hari mungkin harus dicek dan dilakukan Pak? Gitu Pak. Oke. Perawatan yang harus dilakukan setiap hari yang pertama itu kebersihan. Kebersihan ini nanti tanggung jawab operator unit operasi, operator di stasiun digester and press. Ini kita sebutnya autonomous maintenance nanti namanya. Jadi setiap hari itu dia harus bersihin. Bersihin. Apa pentingnya dibersihin? Biar supaya nanti kalau ada kerusakan gampang identifikasi. Kerusakan di unit mana? Gampang identifikasinya. Kalau kotor nggak kebaca, nggak ketahuan gitu. Jadi memang harus bersih kondisi yang pertama. Nah, ini autonomous maintenance. Terus yang kedua, ini posisinya preventive maintenance. Preventive maintenance ini apa? Ini nanti posisinya harus dikerjakan oleh orang yang di bidangnya, yaitu saat ini adalah workshop, maintenance, bengkel, orang bengkel. Bengkel nanti akan periksa setiap hari, setiap pagi. Apa yang mereka periksa? Yang pertama itu gearbox. Gearbox yang tadi untuk press. Ya, spur gear, gearbox itu diperiksa. Olinya masih adakah? Olinya sudah berkurangkah? Perlu digantikah? Ada bocorkah? Itu nanti diperiksa. Kemudian yang mana lagi? Kemudian nanti naik ke digesternya. Digester itu adalah kalau digesternya menggunakan fluid coupling untuk operasi penggeraknya, fluid couplingnya diperiksa posisinya. Ya. Itu sama setiap Digester. pagi juga Pak? Harus dilakukan setiap pagi. Ini kita sebutnya preventive maintenance posisinya. Nah, terus nanti ada corrective maintenance atau repair. Posisinya kapan? Ya tadi, yang pada saat diolah ada benda asing masuk, materialnya lebih kuat, skrunya kalah, patah. Sehingga apa? Breakdown. Berhenti pabriknya. Breakdown posisinya ini itu harus dilakukan korektif, perbaikan langsung. Apa yang dilakukan? Ganti screw press-nya. Yang patah tadi keluarin, bongkar, ganti masuk baru. Nah, ini posisi maintenance yang dilakukan di press. Nih. Kemudian apa lagi? Hydraulic pack. Hydraulic pack ini nanti kaitannya adalah untuk di screw press. Jadi screw press itu biar supaya dia diputar itu bisa ngepres, harus ada penahannya. Penahannya itu pakai menggunakan tenaga hidrolik. Nah, itu dicek posisinya. Ya, dicek. Hydraulic pack. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ini panel. Panel yang dipakai. Semua alat ukur itu harus berfungsi. Mulai dari ampermeter sampai pressure gauge. Itu harus berfungsi. Temperatur harus berfungsi. Ya, temperatur gauge, pressure gauge harus fungsi. Itu gunanya dipasang alat ukur di sana. Biar supaya tahu untuk operasional kegiatannya benar. Maintenance-nya. Oke, mungkin terima kasih Pak. Oke Pak, baik, terima kasih. Izin bertanya Pak, kalau untuk kayak material balance dari stasiun digester dan pres ini seperti apa Pak? Juga yang kedua tuh tentang kayak ketercapaian kapasitas digester dan pres terhadap kapasitas total itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Jadi posisi yang pertama kita bahas material balance. Material balance kemarin dari stasiun rebusan, ya dari stasiun rebusan 90% keluar, masuk ke tracer, 20%-nya kita kurangi lagi untuk janjangan. Untuk janjangan. Jadi yang masuk ke dalam digester press ini sekitar 70%. Sekitar 70%. Fruitlet ya Pak ya? Berondolan. 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 Ya, fruitlet berondolan. Posisinya. Masuk ke sana. Masuk di sini, nah nanti mulai kita cacah nih. Baru kita keluarkan. Kita keluarkan itu 12%-nya itu nanti fiber. Yang daging buah tadi tapi yang sudah kering. Pericap tadi posisinya ya. Mesocarp tadi setelah kering jadi pericap posisinya. Keluarnya pericap. Fiber posisinya. Terus nanti 12%-nya lagi nut.
12%-nya lagi nut posisinya. Nah, sisanya inilah yang benda cair. CVO berarti Pak. Berarti crude oil. Belum jadi CPO, masih minyak mentah. Masih minyak mentah. Nah, ini dikirim nanti ke stasiun klarifikasi. Berapa banyak Pak ini? Harus hitung posisinya. Tapi gambarannya yang seperti saya sampaikan tadi itu 12%, 12%. Jadi di sini itu sekitar, jadi kalau 70, 12, 12, 20 ya sekitar 40-50%. Untuk minyak mentah tadi Pak. Minyak mentah 40 sampai 45% paling posisinya. Ini sebelum diencerkan. Sebelum diencerkan. Jadi undiluted crude oil nanti namanya. Ya, undiluted crude oil. Setelah kita encerkan baru diluted crude oil. Nah, fungsinya apa diencerkan? Nanti kita bahas di stasiun klarifikasi. Kita bahas stasiun digester press dulu. Material balance-nya sekitar itu. Jadi 12%, 12%, 45%. Jadi masuknya ini adalah dari total ya, dari total TBS yang kita olah 100%, 70% yang masuk ke digester, keluarnya 12% fiber, 12% nut, 45 sekitar 45% itu crude oil, undiluted crude oil. Kalau untuk kayak ketercapaian gimana Pak? Ketercapaian material Ya, balance. ini kan material balance nih posisinya. Terus nanti ketercapaian di pabriknya seperti apa Pak? Nah, ini kan kita bicara kapasitas nih. Kapasitas itu seperti yang tadi dibahas kemarin kita cerita material balance, massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar. Posisinya. Kalau ada massa yang selisih, berarti ada masalah di sistem. Nah, kesepakatannya kan di sana tuh posisinya. Nah, inilah yang posisi yang di sistem ini yang nanti harus benar-benar dilihat. Jangan-jangan nanti posisinya nggak benar nih, yang keluar di undiluted crude oil-nya ternyata nggak 45%, keluarnya cuma 30%. Nah, itu kan ada masalah berarti. Berarti ada bocor atau ada tertinggal di mana. Nah, itu kan belum tahu. Nah, itu harus diperiksa. Makanya tadi keluarannya harus benar-benar diperiksa, baik itu yang padat maupun yang cair. Tapi untuk memastikan bahwasanya operasionalnya yang didapat harus dihitung. Apa yang dihitung? Kapasitas. Kalau kapasitas pressnya 15 ton per unit press, harus dapat 15 ton per unit press. Caranya gimana? Hitung. Ukur. Dengan cara apa tuh Pak tadi? Kan Manual ukur. manual berarti Pak. Karena kita nggak ada pasang alat ukur di sana. Kita nggak pasang flow meter apa nggak ada. Kita ukur. Caranya bagaimana? Tampung, ukur. Oke Pak. Lanjut. Terus tadi untuk kayak pengaruh ketercapaian kapasitas digester dan press terhadap kapasitas total itu seperti apa Pak? Nah, kalau kapasitas pressmu dapat, artinya kan kapasitas pabrikmu dapat dong. Contoh kayak tadi, pressmu jalan 15 ton per press. Kalau 2 press jalan, berarti ada berapa nih? 30 ton per jam. Kalau pabrikmu 30 ton per jam, pressmu keluar 15 ton per jam, clear dong? Clear. Berarti keluar 30 ton per jam. Tapi kalau nggak sampai, berarti ada masalah. Artinya apa? Kalau pressmu lebih dari 30 ton per jam, berarti kan supply-mu nanti akan kurang. Tapi kalau pressmu kapasitasnya kurang dari 30 ton per jam, berarti supply-mu numpuk. Gampang melihatnya besok. Kalau di stasiun tracermu banyak numpuk lori, itu tandanya pressmu bermasalah. Biasanya karena apa tuh Pak pressnya? Macam-macam. Udah aus atau seperti apa? Bisa jadi alatnya aus, bisa jadi ada problem. Misalnya ada yang sangkut misalnya. Posisi yang tadi itu, ada material masuk sangkut. Jadi nggak berani langsung dijalankan, diberhentiin dulu. Atau malahan di digesternya, short arm atau long armnya lepas misalnya. Atau expeller armnya yang lepas gitu. Posisi. Nanti ketahuan dari mana? Dari nanti ampere meter mesin. Jadi mesin digester kan ada ampere meternya. Mesin press juga ada ampere meternya. Rata-rata nih 30 ampere sampai 35 ampere nih. Jadi kalau sampai dengan 40 ampere misalnya, atau lebih dari 40 ampere, kan ada masalah. Berarti ada yang nyangkut nih. Bebannya nambah berat. Nambah dia. Nah, jadi ada masalah tuh. Stop dulu. Berhentiin. Jangan dijalinin terus. Nanti rusak. Yang tadi, lebih beban rusak. Gitu. Berarti memberikan indikasi ya berarti Pak? Ada tanda-tandanya. Gitu. Dengan amperan tadi. Salah satu alat ukurnya adalah ampere meter. Untuk digester maupun untuk yang lain. Sedikit lagi Pak, lanjut kayak untuk kayak instrumen berarti selain ampere meter yang dipasang di digester dan press ini untuk menunjang prosedurnya apa aja Pak selain ampere meter tadi? Jadi posisi untuk memastikan, contoh kan tadi misalnya, Pak digesternya kan harus penuh Pak. Dari mana kita tahu digesternya penuh Pak? Kita pasang nanti alat bantu. Apa itu Pak? Indikator dial namanya. Jadi kita pasang manual kita pasang di digester itu. Kayak kita pasang plat besi posisinya, tapi dia posisinya ini kita pasang untuk 3/4. Levelnya di 3/4. Jadi kalau misalnya sampai dengan isinya 3/4, plat besi ini goyang kena berondolannya.
Menyentuh dia. ketabrak brondolannya. Oke. Pada saat ketabrak brondolannya, ini pelatnya gerak-gerak. Oke. Indikator dial namanya posisinya. Itu masih manual Oke. sampai dengan sekarang posisinya. Jadi nanti kita lihat di digester itu di atasnya. Jadi kalau dia gerak-gerak itu tandanya digester penuh. Tapi kalau dia berhenti itu artinya kurang dari 3/4. Valid itu, Pak. Valid. Karena itu diperiksa setiap hari. Oke. Nah, Lanjut Pak, apa lagi Pak selain indikator dial tadi? pressure gauge. Pressure gauge. Pressure gauge berapa temperaturnya? Misalnya temperaturnya 90 posisinya. Ya. Pada saat operasi, pada saat dimatikan tetap 90. Artinya apa? Steam hidup. Ngarang. Berarti apa tuh, Pak? Artinya apa? Artinya pressure gauge-nya Rusak. Karena kan harusnya kalau nggak dipakai turun dong gitu. Rusak. Kalau gitu gimana? Ganti. Karena apa? Kalau temperatur gauge-nya rusak tetap kita pakai, kita nanti nggak bisa indikator. Ini sebenarnya digester panas nggak? Oke. Nah, kan gitu. Iya, Nah, iya. indikator lainnya apa? Visual. Kelihatan tuh kalau misalnya dia kosong, kelihatan visual. Bagaimana dari atas digester itu keluar asap. Kan di digester itu steam inject. Ya. Pada saat dia isinya sedikit, steamnya akan keluar. Tapi kalau pada saat isinya penuh, steamnya nggak keluar. Jadi kalau keluar steam dari atas digester, itu tandanya digestermu kosong. Kosong. Oke, oke. Itu visual. Oke, oke, Pak. Baik, tadi ada dial indikator, ada ampermeter, kemudian ada pressure gauge, ada ampermeter. Nah, Itu. Okay. Itu indikator-indikator yang kita pakai di stasiun dan digester dan press. Tadi kan dipasang temperatur, Pak. Emang pengaruh temperatur terhadap kinerja digester, Pak? Apa pentingnya? Yang tadi kan kita tadi bicara melting point, titik didih tadi, titik leleh tadi. Makin tinggi temperatur akan makin cepat partikel minyak itu keluar dari mesokap. Keluar dari mesokap. Karena dia partikel minyak, sesama partikel minyak itu akan ngikat. Ya, homofilik dia, ngikat dia posisinya. Makin tinggi temperatur, makin cepat ngikatnya. Makin sedikit temperatur, makin ngikat, bukan makin nggak ngikat, makin susah ngikatnya. Kenapa makin susah? Yang tadi posisinya cair berubah menjadi padat. Karena dia membeku. Nah, itu kita fungsinya perlunya di sana temperatur. Makanya dipasang pressure gauge tadi ya, Pak? Kita pasang temperatur gauge. Kita pasang temperatur gauge untuk memastikan bahwasanya benar proses yang terjadi di sini sehingga nanti di press benar. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, kerusakan di bagian mana yang sering terjadi pada mesin digester and press? Mesin digester press yang paling sering rusak itu di unit press. Di unit press. Kenapa? Karena dia posisinya tadi fungsinya ngepres ya, maksudnya memeras, dan terus memang paling rentan terhadap material lain yang masuk. Rentan dia. Karena memang nggak ada alat saringannya gitu. Yang udah masuk ke dalam digester itu semuanya dilumat. Dikeluarkan ke dalam press. Nah, jadi yang masuk ke dalam sana rentannya di sana. Jadi screw press yang paling sering, kemudian apalagi shaft screw press-nya itu kan ada shaft extension shaft itu namanya. Lightening shaft posisinya di sana itu. Nah, itu masalah. Jadi skrunya patah atau lightening shaft-nya yang patah. Atau posisinya malah roda giginya antara kan double worm screw double, posisinya yang mutar sini sama yang mutar sini itu kan roda gigi. Kalau di sini masih bisa mutar posisinya, bisa jadi nanti yang rusaknya malahan gearboxnya, spur gear. Kenapa? Bisa jadi umur, masa pakai dan segala macam. Kalau baru-baru nggak mungkin ini yang rusak, pasti yang rusak di depannya posisinya. Karena harga spur gear itu lebih mahal dibanding harga screw press. Jadi kalau yang rusak lebih kita utamakan yang harganya lebih murah, gitu posisinya. Jangan yang ini yang kita ini desain engineering itu begitu. Kalau kita membuat sesuatu yang paling mahal itu harus paling dijaga. Yang dikorbankan itu yang paling nggak dijaga, gitu. Ya, itu sistem engineering posisinya. Jadi spur gear bisa jadi patah. Artinya apa? Pada saat di sini nanti udah patah, tetap dijalankan. Udah patah nih, tetap dijalankan. Itu juga bisa membuat spur gear patah. Kemudian apalagi? Ke belakangnya, gearbox juga bisa rusak, patah. Gearbox terus kemana? Elektromotor di belakang. Yang paling sering unit press. Kalau digester itu lebih kepada penggantian lengan pencacahnya posisinya. Itu sesuai dengan jam aus. Yang paling parah itu gimana, Pak? Lepas. Hanya itu.
Pada saat lepas ganti sama yang baru. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ini tadi Bapak ada sempat nyinggung tentang oil gutter. Jadi saya tanyakan itu tentang kan oil gutter itu ada bisa menggunakan air panas langsung atau menggunakan air kondensat dari sterilizer kan Pak ya. Nah, untuk itu bagaimana untuk menentukan berapa banyak yang dibutuhkan oleh di air gutter? Ya mungkin di teoritis itu 1:1, tapi kan itu akan berpengaruh kepada kapasitas daripada seperti central tank, CST dan juga seterusnya gitu Pak ya. Untuk itu masuknya ke retention time. Nah, apakah ada perhitungan lebih rinci lagi terkait penambahan oil gutter juga untuk pertimbangan menggunakan air kondensat ataupun air panas murni gitu pure dari WTP? Dan juga pertanyaan kedua, berapa operational cost untuk hanya di stasiun press ini Pak? Seperti itu. Terima Oke. kasih. Jadi kalau bisa poin pertama dulu saya bahas posisinya. Poin pertama itu yang saya bahas pertama itu malahan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu hitung-hitungannya kayak mana Pak? Nanti kita bahas pada saat di stasiun klarifikasi. Karena itu nanti akan dibahas di tangki. Retention time itu tangki posisinya. Tapi kita mau di sana itu oil gutter itu adalah berapapun minyak yang masuk ke sana, posisinya harus kita hitung. Supaya apa? Penambahan pengenceran airnya benar. Makanya nanti di sana ada titik sampel tuh, satu. Posisinya ada titik sampel di sana satu tuh. Titik sampel posisinya di oil gutter. Fungsinya apa? Untuk mengetahui komposisi diluted crude oil. Komposisi diluted crude oil ini adalah panduan kita untuk memastikan jumlah air yang akan kita tambahkan. Posisinya. Kita lakukan nanti di sana spin test. Posisi itu. Ya. Berapa dapat spin testnya? Dapat komposisi minyaknya, segitu jumlah air yang harus ditambahkan. Oil gutter. Nah, terus pertanyaannya tadi, lupa saya gara-gara nomor 2. Ini Pak apa? Enggak, masih yang di pertanyaan nomor 1 tadi. Ya berdasarkan kalau di teori itu 1:1 gitu ya. Pak. Terus Pak, kan ada air kondensat sama air panas nih. Saya informasikan nih sekarang sama kalian. Saya tidak rekomendasikan air kondensat. Kenapa? Karena air kondensat adalah kondensat sterilizer. Maksudnya apa Pak? Air kondensat ini adalah minyak kotor. Jangan dicampur dengan minyak bersih. Ya, saya nggak rekomendasi air kondensat. Walaupun ada pabrik yang masih menggunakan, tapi saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena posisinya begini. Nanti kalau minyak yang kita olah, minyak bersih kita ini kita olah, terus nanti dikirim ke refinery atau untuk food nih, untuk yang dikonsumsi, posisinya itu bikin masalah. Air minyak kotor tadi. Ya, tapi kalau untuk dibuat untuk hidrokarbon, untuk dibikin jadi bensin, biosolar ataupun bioaftur, itu silakan. Posisinya peruntukan penting. Jadi nggak kita masukkan posisinya di sana. Nah, itu harus tertelusur nanti. Jadi posisinya air panas. Ya. Jangan air kondensat. Karena air kondensat minyak kotor dan posisinya memang deodorizing bleaching index. Tingkat kejernihannya, DOBI. Itu memang posisi yang minyak kondensat itu posisinya ya kotor. Kita maunya rendah posisinya. Artinya apa? Enggak mempengaruhi yang lain. Ya, itu. Terus kalau dia air kondensat, ini mungkin masih mengandung kontaminan lain. Apa itu kontaminan lain? Bisa jadi nanti ada yang tererosi di sana karena dia posisinya minyak kondensat. Bisa nanti mengandung kuprum, bisa mengandung fero, besi ataupun tembaga, posisinya di sana. Itu kalau masuk untuk food bikin masalah. Nah, jangan dimasukkan. Ya, jangan dicampur untuk air kondensat. Posisinya. Saran saya air panas. Oke. Nah, untuk rupiah per station, saya angkanya nggak hafal persis ya. Jadi posisinya memang rupiah, kita ngitungnya selalu rupiah per ton TBS dan rupiah per pump product. Posisinya pump product itu artinya kan berapa yang minyak yang dihasilkan sama yang kernel dihasilkan. Hanya saja posisinya untuk di stasiun press biasanya langsung nanti dia rupiah per ton TBS yang diolah. Jadi berapa ton TBS yang diolah, berapa rupiah di stasiun press. Angkanya saya lupa.
posisinya. Nanti akan saya cari mungkin di video selanjutnya, nanti saya pastiin. Karena mungkin di setiap pabrik akan berbeda-beda posisi itu. Karena kan itu posisinya tergantung nanti unit yang dipakai ataupun jumlah mesin presmu itu mempengaruhi rupiah per ton TBS-mu. Jadi kalau pabrikmu 30 ton sama pabrikmu 60 ton itu akan beda posisinya. Karena yang satu pabrik menggunakan 2 mesin press, yang satu pabrik lagi menggunakan 4 mesin press. Ya. Lanjut Pak, bertanya. Ini lebih ke seperti pembangunan pabrik dari awal Pak. Hanya untuk khusus di stasiun press ini, untuk membangunnya itu dari benar-benar kosong ada apa sampai jadi itu ada, itu berapa lama waktunya Pak? Waktu efektif itu adalah 18 bulan. 18 bulan Pak. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Waktu efektif. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang itu normalnya ya pembangunan pabrik kelapa sawit itu dari lahan kosong itu sekitar 2 tahun. 24 bulan. Dari kosong. Kosong itu artinya land clearing, cut and fill posisinya. Ya. Baru masuk sipil, baru masuk pekerjaan dan lain. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Oke Pak, tadi kan udah teman-teman juga udah nanya. Nah dari bincang-bincang kita ini, saya juga masih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Tadi yang pertama misalnya kayak, kan tadi ada yang lifetime-nya 1.000, terus 2.000 gitu. Sejauh ini, ada nggak Pak misalnya dia udah mencapai lifetime 1.000, tapi dia masih mencapai kapasitasnya nih? Ada. Itu tetap kita ganti kah atau gimana Pak? Karena kan itu menyangkut dengan cost ya yang kita keluarkan untuk perusahaan, sedangkan kita ketahui kan biasanya perusahaan malah seneng kan kalau kayak gitu karena meminim budget gitu. Gimana Pak? Jadi Oke. Ada nggak Pak? Ada. Jadi memang tergantung material worm screw-nya. Kalau material worm screw-nya bagus, ada yang lifetime-nya, masa pakainya lebih dari jam yang ditentukan. Yang tadi posisinya 1.000 jam, ada yang lebih dari 1.000 jam. Ada juga yang posisinya pas beli screw press, worm screw press, harusnya 1.000 jam, nggak sampai 1.000 jam, ada juga. Nah, bagaimana yang paling optimal? Kalau yang lebih dari 1.000 jam, ya perusahaan senang dong. Iya. Artinya kalau misalnya budget ya ini artinya penganggarannya, kalau dianggarkan dalam setahun itu 6 kali, nggak jadi 6 kali, mungkin hanya 5 kali penggantian dalam 1 tahun posisinya. Kenapa? Lebih dari 1.000 jam posisinya. Kalau kurang dari 1.000 jam, yang harusnya tadi 6 kali diganti, jadi 7 kali. Jadi boros malahan. Harga barangnya sama. Nah, ini tergantung materialnya, posisi itu. Nah, antisipasi lain Pak, seperti apa Pak? Ada istilahnya kalau misalnya kita di pabrik itu, screw press yang tadi sudah jamnya, sudah hampir dekat masa lifetime-nya, tapi belum sampai, tapi kita mau kondisinya tetap masih optimal. Bagaimana caranya? Biasanya kita hardening. Kalau istilah di rekondisi, itu kalau misalnya istilah di pabriknya kita tambah daging tuh. Skrunya itu kita las lagi. Gitu. Posisinya. Di rekondisi lagi. Kondisinya dibuat seperti baru lagi, tapi nggak baru. Itu yang untuk mencapai 1.000 jam. 1.000 jam. Oke. Terus tadi Pak untuk pertanyaan dari Nopal kan tadi kita nggak boleh nambahin air kondensat ya. Karena itu kotor. Berarti itu secara nggak langsung ini ya Pak, dia akan mempengaruhi dari mutu CPU kita. Iya. Itu berarti nanti akan mempengaruhi dari kadar kotoran Pak? Mutu produk. Kadar kotoran kotoran akan tinggi? Iya. Nah terus yang terakhir kan kita ada standar losses ya Pak di pabrik kelapa sawit yang diperbolehkan. Kalau untuk secara spesifik khusus di stasiun ini berapa Pak standar losses yang diperbolehkan? Oke, jadi nanti losses di stasiun digester and press ini itu ada 2 losses yang di sini. Yang pertama itu losses di fiber, yang kedua itu losses di nut. Posisinya. Nah, ini nanti pada saat keluar dari press, yang 2 ini harus diperiksa. Kenapa? Losses yang keluar dari fibernya ini nanti akan terus dikirim ke fiber cyclone, tempat penampungan fiber. Langsung dijadikan bahan bakar. Dibakar, hilang dong. Yang nutnya juga sama. Nutnya ini nanti masuk ke stasiun nut and kernel, dipecahkan, cangkangnya dibuang. Sebagian dijadikan bahan bakar posisinya. Nah, yang dijadikan bahan bakar ini terbakar juga, hilang dong. Nah, ini kehilangan yang terjadi di stasiun press. Jadi ada 2, yang satu fiber, yang satunya nut.
Nah, angkanya paling tinggi itu adalah di fiber karena minyak nempel di sana. Iya. Angkanya sekitar 0,48 kalau saya nggak salah. Oke. 0,48% itu posisinya to sample. Itu sampel. To sample. Nah, kalau untuk yang nutnya ini angkanya 0,3 atau 0,03, saya lupa. Nanti saya cek lagi posisi. Angkanya di sana to sample. Ya. Berarti untuk di stasiun ini untuk fibernya 0,48, untuk cangkang 0,03. Ya. Oke, terima Posisinya di sana. kasih. Nggak boleh lewat dari sana. Kalau lewat dari sana berarti mesin presnya bermasalah. Bermasalah. Nah, Berarti random kita man-mu juga nanti nggak dapat. kita juga bisa mengindikasi bahwa stasiun kita ini berjalan dengan normal apa enggak, kita tengok dari losis yang terjadi itu, Terjadi Pak. di stasiun itu. Oke. Oke, sudah selesai sesi bincang-bincang kita, Pak. Dari sesi bincang-bincang kita ini, kita mendapat kesimpulannya, Pak, bahwa ternyata stasiun di GSR Enpres itu stasiun pertama kali terjadinya proses ekstraksi di pabrik kelapa sawit. Terus ada beberapa juga tadi maintenance yang dilakukan di stasiun di GSR Enpres, yaitu preventive maintenance, corrective maintenance, dan sebagainya. Terus juga ada tadi material balance yang ada di stasiun ini, yaitu untuk fiber 14%, nut 14%. Terus selebihnya yaitu crude oil, yaitu minyak mentah. Terus tadi juga ada standar losis yang ada di stasiun ini, yaitu untuk fibernya 0,48 dan untuk cangkangnya 0,03. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Sekian. Ketemu lagi bersama kita untuk sesi selanjutnya. Pada video selanjutnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.